Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Zahra Marwadi, kelas 12 Farmasi 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini saya melampirkan 3 contoh dalam pelanggaran hak. Yang pertama yaitu penggunaan kekerasan dalam menindak warga yang dianggap salah. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bertugas sering terjadi. Sebagaimana tugas orang aparat harusnya melindungi masyarakat, bukan menggunakan kekerasan. Ini adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah vonis yang diberikan pengadilan sebagai hukuman terberat untuk seseorang. Yang ketiga, ada penggusuran paksa rumah. Ini menyebabkan beberapa orang mengalami kerugian. Pembahasan berikutnya adalah pengingkaran kewajiban. Yang pertama, ada membuang sampah sembarangan. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk untuk lingkungan dan manusia. Kedua adalah merusak fasilitas negara. Hal ini sering dilakukan oleh pemuda atau pelajar dan menyebabkan kerugian yang cukup besar untuk negara. Berikutnya adalah melanggar peraturan lalu lintas. Faktornya adalah kurangnya kesadaran bagi para pengendara untuk menaati peraturan. Yang terakhir, tidak membayar pajak. Dalam Undang-Undang KUP Pasal 39 Ayat 1 memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayarkan pajak yang telah dipotong. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayarkan denda minimal 2 sampai 4 kali lipat pajak tersebut. Kemudian adalah pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini terdapat beberapa cara untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikut adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, kepolisian akan melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara, seperti menangkap pelaku tindak pidana umum. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan separatisme atau ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Kemudian, KPK akan melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik kecil maupun besar. Lembaga peradilan akan menjatuhkan vonis terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.